Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Setiabi Riyadul Ulum, Prodi Sejarah Peradaban Islam, mahasiswa semester 1 dengan NIM 232412267, akan menampilkan salah satu tugas video untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi dengan judul Masalah Sosial yang Terjadi di Masyarakat. Salah satunya yaitu masalah sosial tentang anak putus sekolah. Di video kali ini, saya akan menampilkan video tentang salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Di antara banyaknya permasalahan sosial, salah satunya yaitu adalah masalah anak putus sekolah. Nah, masalah sosial anak putus sekolah merujuk pada kondisi di mana anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan formal sesuai dengan jenjang yang seharusnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesulitan ekonomi, kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan, masalah keluarga, atau bahkan diskriminasi sosial. Anak yang putus sekolah seringkali mengalami dampak negatif jangka panjang, seperti rendahnya kesempatan kerja, kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial, dan potensi terjebak dalam kemiskinan. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi karena menghambat perkembangan potensi generasi muda. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial anak putus sekolah itu diantaranya yaitu faktor ekonomi. Kemiskinan yang sering menjadi faktor utama. Orang tua yang kesulitan secara finansial mungkin tidak dapat membiayai kebutuhan pendidikan anak termasuk biaya sekolah, seragam, buku, transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu masalah keluarga. Kondisi keluarga yang tidak stabil seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah kesehatan orang tua bisa mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak. Anak mungkin harus bekerja untuk membantu keluarga atau merasa terabaikan dalam proses pendidikan. Penyebab kedua yaitu kurangnya akses pendidikan. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, akses ke sekolah yang berkualitas itu bisa terbatas. Karena jarak yang jauh atau kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat membuat anak enggan dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu masalah kesehatan dan penyakit. Masalah kesehatan baik fisik maupun mental dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan anak. Penyakit kronis atau gangguan kesehatan mental dapat menghalangi anak untuk hadir secara teratur di sekolah. Selanjutnya yaitu masalah pengaruh teman sebaya. Pengaruh lingkungan pertemanan yang buruk dapat mendorong anak untuk meninggalkan sekolah. Anak yang terlibat dalam pergaulan bebas atau perilaku negatif cenderung lebih rentan untuk putus sekolah. Faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat yaitu anak putus sekolah. Yang selanjutnya adalah kebijakan pendidikan yang tidak memadai. Sistem pendidikan yang tidak inklusif atau kebijakan yang tidak mendukung anak dengan kebutuhan khusus dapat menyebabkan mereka merasa terpinggirkan dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak sekolah atau putus sekolah. Ketidakpedulian orang tua, kurangnya perhatian atau kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan juga dapat berkontribusi pada anak putus sekolah. Beberapa orang tua mungkin tidak mendukung pendidikan anak mereka atau menganggapnya kurang penting. Nah, faktor-faktor tersebut sering berhubungan dan memerlukan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi masalah anak putus sekolah. Salah satu permasalahan sosial yaitu anak putus sekolah di masyarakat itu memiliki dampak. Anak putus sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi individu tersebut, keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, beberapa dampaknya yaitu dampak pada anak misalnya rendahnya keterampilan dan pengetahuan.
Anak yang putus sekolah cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, yang mengurangi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. Selanjutnya, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tanpa pendidikan atau tanpa pengalaman yang memadai, anak yang putus sekolah memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga beresiko menganggur atau bekerja di sektor yang bergaji rendah. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Anak yang tidak melanjutkan sekolah lebih mungkin bergantung pada orang lain, terutama orang tua, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengarah pada ketidakmandirian finansial. Yang selanjutnya yaitu resiko terlibat dalam aktivitas negatif. Anak yang putus sekolah lebih rentan terlibat dalam kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, atau bahkan kriminalitas. Karena mereka mungkin merasa tidak ada tujuan atau arah dalam hidup. Permasalahan anak putus sekolah selain berdampak bagi anak itu sendiri juga menimbulkan dampak bagi keluarga mereka, misalnya yaitu yang pertama, tekanan ekonomi yang meningkat. Jadi anak yang putus sekolah mungkin harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tetapi pendapatan yang diperoleh cenderung rendah dan tidak stabil, sehingga meningkatkan tekanan finansial pada keluarga. Yang kedua yaitu perubahan peran dalam keluarga. Ketidakhadiran anak di sekolah bisa membuat peran mereka dalam keluarga berubah, misalnya menjadi pengasuh adik atau membantu pekerjaan rumah yang dapat mengganggu perkembangan pribadi dan sosial mereka. Itu mungkin dampak permasalahan sosial tentang anak putus sekolah dari keluarga, dampak pada keluarga. Selanjutnya yaitu dampak permasalahan sosial anak putus sekolah bagi masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Anak putus sekolah lebih rentan terjebak dalam kemiskinan karena mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Ini berkontribusi pada masalah kemiskinan yang lebih luas di dalam masyarakat. Yang kedua, penurunan produktivitas dan inovasi. Pendidikan yang rendah mengurangi potensi seseorang untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Ini juga mengurangi kemampuan mereka untuk berinovasi yang berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial. Yang ketiga yaitu meningkatnya ketimpangan sosial. Anak yang putus sekolah seringkali berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Ketimpangan pendidikan ini memperburuk kesenjangan sosial dan memperburuk masalah ketidaksetaraan. Meningkatnya ketimpangan sosial pada anak itu menimbulkan dampak psikologis. Contohnya yaitu rasa putus asa dan depresi pada anak. Anak yang putus sekolah dapat merasakan perasaan gagal atau tidak berharga yang beresiko menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang selanjutnya yaitu menurunnya harga diri. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan pendidikan formal bisa menurunkan rasa percaya diri pada anak karena mereka merasa tertinggal dibandingkan teman-teman yang seusianya yang melanjutkan pendidikan formal seperti biasanya. Nah, dampak-dampak tersebut menggarisbawahi pentingnya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah masalah anak putus sekolah dan memberikan solusi yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah sosial anak putus sekolah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu menyediakan pendidikan gratis dan terjangkau. Pemerintah harus memastikan pendidikan dasar hingga menengah dapat diakses oleh semua anak tanpa ada hambatan biaya. Ini bisa mencakup pemberian beasiswa, penghapusan biaya sekolah, dan dukungan materi seperti buku, seragam, dan transportasi.
Yang selanjutnya yaitu mengadakan program bantuan ekonomi untuk keluarga miskin. Memberikan bantuan sosial atau program bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin agar mereka tidak terpaksa menarik anak mereka dari sekolah untuk bekerja. Ini bisa berupa bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau untuk biaya pendidikan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan. Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau kurang berkembang. Mengurangi jarak dan biaya transportasi ke sekolah dapat meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Yang selanjutnya yaitu mengadakan pelatihan dan pemberdayaan orang tua. Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak mereka dan cara mendukung anak untuk tetap bersekolah. Pendekatan ini dapat membantu mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran akan nilai pendidikan. Yang selanjutnya yaitu penyuluhan dan konseling untuk anak dan keluarga. Menyediakan layanan konseling atau pendampingan untuk anak-anak yang beresiko putus sekolah. Hal ini juga dapat mencangkup konseling keluarga agar mereka dapat mengatasi masalah internal yang menghambat pendidikan anak. Selanjutnya yaitu pendidikan alternatif dan fleksibel. Menyediakan program pendidikan alternatif seperti sekolah sore atau program pendidikan jarak jauh bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara penuh. Pendidikan berbasis keterampilan juga dapat diberikan sebagai alternatif untuk meningkatkan daya saing anak-anak. Yang selanjutnya yaitu mengurangi ketimpangan sosial dan diskriminasi. Meningkatkan kesetaraan akses pendidikan dengan mengurangi diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau status sosial ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan anak melalui keterampilan dan pendidikan non-formal. Mengembangkan program keterampilan yang relevan bagi anak-anak yang sudah putus sekolah untuk membantu mereka memperoleh keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja dan mandiri. Nah, solusi-solusi ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan juga keluarga untuk memastikan anak-anak tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan dapat meraih masa depan dengan cara yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari awal sampai akhir untuk permasalahan anak putus sekolah yaitu masalah sosial anak putus sekolah adalah isu yang kompleks dan berdampak luas bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Anak yang putus sekolah seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan, dan beresiko terlibat dalam perilaku-perilaku negatif dan diskriminasi. Penyebab utamanya meliputi faktor ekonomi, masalah keluarga, keterbatasan akses pendidikan, serta pengaruh sosial. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlakukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga yang mencakup penyediaan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta dukungan sosial yang dapat mencegah anak-anak putus sekolah. Pendekatan berbasis komunitas dan pendidikan alternatif juga dapat membantu anak-anak yang beresiko putus sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan mencapai potensi mereka. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.